Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kita bertemu lagi di channel Ucanik Dev, channel yang selalu memberikan sebuah tutorial bagaimana caranya menghasilkan uang melalui internet hanya dengan bermodalkan HP Android saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya memberikan sebuah materi yang berbeda. Kali ini ada beberapa pertanyaan dari teman terkait bagaimana cara mendaftarkan atau mendapatkan bantuan UMKM 2,4 juta dari presiden atau banpres ya, bantuan presiden ya. Nah, pada video ini akan saya jelaskan bagaimana cara mendaftarnya dan syarat-syaratnya bagaimana. Simak terus video ini sampai selesai. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe ya, dan dukung channel ini lebih berkembang lagi dan bermanfaat buat orang lain ya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke materinya, tutorialnya ya teman-teman. Untuk mendapatkan bantuan presiden atau banpres UMKM itu kita tahu bahwa pemerintah memperpanjang pemberian BLT UMKM ini yang dikenal dengan program bantuan presiden banpres produktif itu senilai 2,4 juta per penerima ya teman-teman. Nah, ini diperpanjang sampai dengan Desember 2020. Nah, masih ada kesempatan bagi teman-teman yang mungkin memiliki usaha UMKM yang masih produktif bisa mendaftarkan segera biar kita mendapatkan bantuan 2,4 juta ya teman-teman. Nah, rencananya akan diperpanjang ya teman-teman sampai Desember 2020 ya, dan perpanjangan ini akan dimulai dicairkan pada pekan ini teman-teman ya. Untuk tahap kedua bisa dimulai karena pencairan tahap pertama sudah hampir mencapai 100%, jadi kalian masih ada kesempatan untuk mendaftarkan usaha kalian ya teman-teman. Nah, oke, pada tahap pertama pemerintah kemarin memberikan sebuah bantuan 2,4 juta per penerima kepada 9,16 juta. Selanjutnya untuk tahap kedua itu akan menyasar ke 3 juta penerima pada pekan ini ya teman-teman. Maka dari itu silakan siapkan persyaratannya, nanti akan saya jelaskan apa saja syaratnya dan bagaimana caranya kita mendaftar di bantuan 2,4 juta ini ya teman-teman. Nah, yang pastinya teman-teman ini sangat bermanfaat bagi kita yang terkena dampak dari COVID-19. Maka pemerintah memberikan sebuah bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya, dan ini merupakan salah satu program yang diberikan pemerintah untuk UMKM di tengah pandemi ini. Memang ya tujuannya memang seperti itu, jadi membantu masyarakat. Dan syarat-syaratnya pun sebenarnya kalau teman-teman sudah memiliki usaha cukup mudah ya. Nah, di sini bukan relaksasi kredit beban ke UMKM atau pengurangan pajak, bukan. Di sini memang diberikan pemerintah untuk stimulus pemulihan ekonomi. Yang seperti diketahui pemerintah menyasar 12 juta ini karena banyak sekali yang terdampak COVID-19 bagi pelaku usaha UMKM ya. Dan untuk tata cara pendaftarannya ini setiap daerah atau masing-masing daerah berbeda ya teman-teman. Jadi nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara mendaftar di atau mendapatkan bantuan UMKM ini. Yang pertama tentunya teman-teman harus menyiapkan datanya dulu, data-data dari teman-teman dulu. Kemudian teman-teman bisa mengunjungi ke dinas ataupun koperasi ya, dinas koperasi atau UMKM ya. Untuk daerah biasanya namanya masih berbeda-beda, namun yang jelas di sini ada dinas koperasi, di daerah saya ada dinas koperasi dan UMKM ya. Jadi teman-teman pergi saja ataupun datang ke dinas koperasi dan UMKM, dan kemudian teman-teman bisa menyiapkan berkas-berkasnya dan apa saja yang harus dipersiapkan atau syaratnya ya daftar bantuan UMKM. Itu yang pertama, teman-teman tidak memiliki pinjaman di bank ataupun kredit atau semisal KUR itu ya teman-teman ya. Jadi tidak sedang menerima kredit modal dari bank. Misalnya teman-teman punya modal kredit KUR di BRI ataupun apa, itu tidak bisa menerima bantuan ini ya teman-teman. Jadi syarat yang pertama adalah tidak sedang menerima kredit dari bank. Yang kedua, teman-teman merupakan pelaku usaha ataupun merupakan warga negara Indonesia. Jadi teman-teman harus warga negara Indonesia. Jadi kalau ada yang warga asing mendaftar tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena ini khusus untuk warga negara Indonesia dan pelaku usaha. Dan yang ketiga, ini yang wajib, teman-teman harus memiliki nomor induk kependudukan NIK ya. Jika teman-teman NIK-nya belum ada, segera diurus ya. Dan yang keempat, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul lampirannya, atau teman-teman harus memiliki sebuah surat izin usaha. Biasanya teman-teman bisa ke
kantor desa dan sebagainya untuk mengurusnya ya. Dan kelima, bukan pegawai negeri, ataupun keenam bukan TNI atau Polri. Jadi itu adalah syarat. Dan yang ketujuh, bukan pegawai BUMN atau BUMD ya. Jadi karena tujuan atau sasarannya memang UMKM ini adalah pelaku usaha, namun tidak diperbolehkan pegawai negeri ataupun TNI, Polri, BUMN atau BUMD ya. Jadi jika teman-teman sudah memenuhi syarat yang ada di sini, ada 7 syarat ini, teman-teman bisa mendaftarkan ke dinas koperasi atau UMKM. Nah, pelaku usaha ini diusulkan oleh lembaga pengusul yang diantaranya adalah dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi dan kabupaten kota ya, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum. Jadi teman-teman langsung aja datang setelah syaratnya, dirasa syaratnya sudah memenuhi, teman-teman datang aja ke dinas tadi ya, Diskoperindak ataupun dinas UMKM ya teman-teman. Jadi karena nama daerah itu berbeda-beda ya, dinas koperasi dan UMKM ya. Itu langkah yang harus kalian atau teman-teman tempuh ya. Setelah syaratnya sudah terpenuhi, teman-teman harus datang ke sana. Jadi sebelum datang ke sana, teman-teman harus cek dulu apakah saya sudah termasuk kriterianya atau belum. Jadi jangan sampai ke sana ternyata teman-teman pegawai negeri, itu kan tidak bisa ya. Nah, data yang berhasil dikumpulkan akan diverifikasi layak atau tidak menerima bantuan tersebut. Jadi tidak langsung serta-merta teman-teman langsung di ACC, tidak. Itu data akan diolah kembali. Data tersebut akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Kemenku dan OJK. Jadi data dari teman-teman kalau sudah mendaftar tidak langsung diterima, tidak, karena harus diverifikasi dulu. Nah, apabila para pelaku usaha mikro benar-benar layak, maka dananya akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing. Nah, itu adalah, jadi jika teman-teman sudah diterima ya, pendaftaran diterima, nanti teman-teman akan secara langsung rekeningnya akan diberikan modal ya. Nah, ini adalah syaratnya teman-teman ya, cara mendaftarnya ya. Cukup sampai di sini, mungkin tutorial saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jika ada pertanyaan terkait video saya ini bisa langsung di kolom komentar dan nanti akan saya jawab satu persatu sesuai dengan apa yang saya tahu ya teman-teman. Nah, jangan lupa teman-teman selalu simak video ini, karena video di channel ini selalu memberikan sebuah informasi terkait cara menghasilkan uang ya, baik melalui internet ataupun HP Android ya teman-teman. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.